Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa lagi pada video pembelajaran untuk mata pelajaran geografi yang berkaitan dengan KD perwilayahan dan tata ruang. Kita masih membahas tentang daya dukung wilayah. Yang sebelumnya sudah kita bahas tentang bagaimana menghitung daya dukung wilayah pertanian. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menghitung daya dukung wilayah pemukiman. Sebelumnya kita ulas kembali macam-macam daya dukung lahan. Ada 5 daya dukung lahan, yaitu daya dukung lahan pertanian, daya dukung lahan pemukiman, daya dukung fungsi lindung, daya dukung ekonomi, dan daya dukung ekologi. Pada video kali ini kita khusus membahas tentang bagaimana menghitung besarnya daya dukung lahan pemukiman di suatu wilayah. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah slum area atau pemukiman kumuh yang biasa muncul di kota-kota besar dengan penduduk yang sudah sangat besar sehingga tidak lagi tersedia lahan-lahan yang layak untuk dihuni, dan masyarakat terpaksa menempati lokasi-lokasi yang sebenarnya bukan diperuntukkan bagi pemukiman. Pada gambar kedua juga kita bisa melihat ini slum area atau pemukiman kumuh yang ada di suatu kota besar. Karena lahan-lahan ini memang bukan lahan yang disiapkan untuk pemukiman, maka penduduk menghuni dengan kondisi bangunan yang sangat-sangat tidak layak. Gambar berikut ini menunjukkan tunawisma atau masyarakat yang tidak memiliki tempat tinggal. Fenomena ini juga biasanya berada di kota-kota besar, di mana penduduk sudah sangat sulit untuk mendapatkan tempat tinggal yang murah yang terjangkau, sehingga mereka terpaksa tinggal di dalam gerobak di siang hari. Kemudian malam hari mereka akan menempati areal-areal di halaman pertokoan dan sebagainya. Fenomena yang ada tadi yang kita lihat baik berupa slum area maupun tunawisma ini menjadi indikator atau ciri-ciri bahwa wilayah tersebut memiliki daya dukung lahan pemukiman yang rendah, di mana banyak sekali penduduknya, khususnya yang memiliki tingkat ekonomi yang rendah, ini tidak mampu mendapatkan pemukiman yang layak. Apa yang dimaksud dengan daya dukung lahan pemukiman? Yaitu kemampuan lahan untuk menampung jumlah penduduk tertentu agar dapat tinggal secara layak di wilayah tersebut. Bagaimana cara menghitung daya dukung lahan pemukiman? Kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Ini adalah daya dukung pemukiman diperoleh dengan cara menghitung luas layak pemukiman dibagi dengan jumlah penduduk. Kemudian hasilnya kita bagi dengan koefisien luas kebutuhan ruang per kapita penduduk. Ya, Ibu ulangi. Daya dukung pemukiman diperoleh dengan cara luas lahan layak pemukiman dibagi dengan jumlah penduduk. Kemudian hasilnya kita bagi dengan koefisien luas kebutuhan ruang per kapita, yaitu satuannya adalah meter persegi per kapita. Ya. Untuk menghitung luas lahan layak pemukiman ini, kita harus mencari dulu berapa luas lahan yang layak untuk ditempati. Ya. Caranya bagaimana? Luas lahan layak mukim ini diperoleh dengan cara luas seluruh wilayah. Luas seluruh wilayah ini dikurangi dengan luas fungsi lindung atau luas kawasan lindung dan luas lahan yang rawan bencana. Luas kawasan rawan bencana. Jadi ulangi, luas lahan layak mukim ini diperoleh dari luas seluruh wilayah dikurangi dengan luas kawasan lindung dan luas kawasan rawan bencana. Nah,
Selanjutnya, daya dukung lahan pemukiman nanti diklasifikasikan menjadi 3 kriteria, yaitu yang pertama, jika hasilnya ini lebih dari 1, maka daya dukung lahan pemukiman dikatakan tinggi atau mampu menampung penduduknya secara layak. Jika daya dukung lahan pemukiman ini sama dengan 1, berarti daya dukung lahan pemukiman di wilayah tersebut dikatakan optimal atau seimbang. Sedangkan jika nilai daya dukung pemukiman kurang dari 1, maka daya dukung lahan pemukiman di wilayah tersebut dikatakan rendah atau tidak dapat menampung penduduk. Selanjutnya kita akan mencoba latihan soal. Sini ya, berdasarkan data pada soal, diketahui bahwa luas wilayah di suatu wilayah, ya katakanlah wilayah A, ini 163 hektar dengan jumlah penduduk 100.000 jiwa. Sedangkan koefisien luas kebutuhan ruang adalah 133 meter persegi per kapita. Kemudian kawasan lindung adalah 59 hektar, kawasan rawan bencana 40 hektar. Tugas atau pertanyaannya adalah berapa daya dukung lahan pemukiman di wilayah tersebut, kemudian apakah daya dukung lahan pemukiman tersebut cukup tinggi. Selanjutnya kita jawab ya. Tadi rumusnya adalah demikian. Kita coba masukkan angka-angkanya ke dalam rumus. DDPM di sini adalah daya dukung pemukiman. Ini adalah hal yang akan kita cari atau kita hitung atau ingin kita ketahui. Kemudian LPM di sini adalah luas lahan layak pemukiman. Diperoleh dengan cara luas seluruh wilayah dikurangi fungsi lindung dan kawasan rawan bencana. Luas wilayah seluruhnya adalah 163 hektar. Ini dikurangi dengan fungsi lindung seluas 59 hektar dan kawasan rawan bencana 40 hektar. Jadi diperoleh luas lahan layak pemukiman adalah 64 hektar. 64 hektar ini kita ubah ke dalam meter persegi dikali dengan 10.000, sehingga diperoleh 640.000 meter persegi. Jumlah penduduk dalam soal diketahui 100.000 jiwa. Sedangkan koefisien luas kebutuhan ruang per kapita adalah 133 meter persegi per kapita. Nah, angka-angka ini kita masukkan ke dalam rumus. Ya, kita masukkan ke dalam rumus. Di sini jumlah luas lahan layak mukim adalah 640. Jumlah penduduk adalah 100.000 jiwa dan koefisien kebutuhan ruang per kapita adalah 133 meter persegi per kapita. Kita masukkan angka-angka ini. 640.000 dibagi 100.000, kemudian hasilnya dibagi dengan 133. 640.000 dibagi dengan 100.000 kita peroleh 6,4. Ya, kemudian dibagi dengan 133. Hasil dari 6,4 dibagi 133 adalah 0,048. Sehingga kita peroleh besarnya daya dukung lahan pemukiman di wilayah tersebut adalah 0,048. Nah, kesimpulannya jika nilai daya dukung pemukimannya kurang dari 1, maka daya dukung lahan pemukiman di wilayah tersebut dikatakan rendah atau tidak dapat menampung penduduk. Demikian, mudah-mudahan dapat dipahami bagaimana cara menghitungnya. Selanjutnya ini adalah latihan soal ya. Latihan soal ini kita sebut tugas kedua karena tugas pertama ada di video cara menghitung besarnya daya dukung lahan pertanian. Di sini dalam soal tertulis luas wilayah B adalah 180 hektar, jumlah penduduk 100.000 jiwa, koefisien luas kebutuhan ruang per kapita sebesar 133 meter per kapita, terdapat kawasan lindung seluas 60 hektar dan kawasan rawan bencana seluas 40 hektar. Berapa besar daya dukung lahan pemukiman di wilayah tersebut?
Dan apakah daya dukung lahan pemukiman tersebut cukup tinggi? Ini pertanyaannya, silakan dikerjakan tugasnya. Demikian pertemuan kita kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.